Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Segala puji syukur atas hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan Allah semuanya kesehatan, kenikmatan serta rezeki sehingga kita semuanya bisa dapat hadir di beberapa bagian ini untuk melakukan kegiatan kita, yaitu pertemuan kelompok dalam meningkatkan kemampuan keluarga ataupun yang biasa kita sebut P2K2, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Gimana kabar ibu semuanya? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Kalau ibu semuanya dalam keadaan sehat selalu, semoga Allah memberikan selalu terus bagi kita semuanya kesehatan serta rezeki sehingga kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Oke ibu-ibu, adapun ibu-ibu, kira-kira masih ingat nggak pelajaran apa yang kita dapatkan dari pembelajaran sebelumnya? Kira-kira apa sih yang sudah kita dapat pembelajaran dari materi sebelumnya? Kira-kira ibu-ibu ada yang ingat? Atau dari ibu yang ingin menyampaikan kira-kira apa sih yang kita dapat dari pembelajaran dari materi sebelumnya sebelum kita lanjut untuk materi berikutnya atau sesi berikutnya? Ibu-ibu ada yang ingat? Oke, kalau ibu-ibu semuanya belum ingat atau tidak ingat atau lupa, boleh kita sedikit untuk mengulang kembali Bu ya. Apa sih yang kita dapat dari pembelajaran dari materi sebelumnya? Boleh ibu-ibu semuanya? Kita buka dulu modul pengasuhan anak yang ada pada ibu-ibu semuanya. Boleh ibu semuanya? Bisa dibuka modul yang ada di hadapan ibu. Coba kita agak mengulang sedikit apa sih makna ataupun pelajaran yang kita dapat dari pembelajaran materi sebelumnya atau pertemuan sebelumnya. Ibu-ibu, kira-kira setelah membaca buku pedoman modul pengasuhan anak yang ada pada ibu, kira-kira sudah tahu nggak ibu-ibu apa sih pelajaran yang kita dapat dari materi sebelumnya dan yang dan juga apakah kita sudah melakukannya di rumah dengan anak-anak ataupun dengan keluarga kita? Mana ibu-ibu? Ada yang bisa menyampaikan apa sih pembelajaran yang kita dapat dari video sebelumnya? Oke, baik. Kalau ibu kira-kira belum bisa ataupun lupa ataupun agak malu-malu gitu kan menyampaikan apa sih yang pembelajaran yang kita dapat dari pelajaran sebelumnya? Oke, di sini sedikit saya ingin menyampaikan bahwasannya penting bahwa pendidikan merupakan hak semua anak di seluruh dunia. Dan kan bukan untuk kita di keluarga kita sendiri, bahkan untuk siapapun atau bahkan pun di seluruh dunia. Dikarenakan karena pendidikan itu adalah hak bagi seorang anak, gitu. Dan juga kita sebagai orang tua di sini juga sangat berpenting dalam untuk memenuhi hak-hak pendidikan dari seorang anak. Seperti contoh untuk memasukkan anak kita ke pendidikan anak usia dini atau PAUD ataupun bisa kita bilang TK Bu ya, yang biasa yang ada sekitar lingkungan kita. Dan terus juga kita sebagai orang tua juga kita harus juga dapat memastikan bahwasannya anak-anak itu dapat betul-betul mendapatkan hak kewajibannya, yaitu pendidikan bagi seorang anak. Dan juga bisa dibilang kita juga sebagai orang tua berarti dalam memastikan anak itu dalam dasar sekolah dia dapat hadir di sekolahnya. Dan juga berikutnya yang bisa saya sampaikan bahwasanya memang sedikit banyaknya ada beberapa orang memahami bahwasanya TK ataupun pendidikan anak usia dini ataupun PAUD yang ada di wilayah kita itu tidak menjadi kewajiban. Tetapi Bu, kita juga harus memahami bahwasanya pendidikan tempat lembaga pendidikan anak usia dini ataupun bisa kita bilang TK yang
ada di seperti itu sangat bermanfaat dan sangat membantu anak untuk agar mereka tuh siap bersekolah untuk jenjang berikutnya. Karena apa? Karena di PAUD sendiri itu mereka akan mendapatkan kira-kira pandangan-pandangan ketika nanti dia akan masuk sekolah di jenjang berikutnya. Misalnya seperti contoh, kalau dia dari TK itu ke SD, SD ke SMP, SMP ke SMA, dan jenjang berikutnya. Itu ibu-ibu, mungkin itu sih kira-kira pesan yang bisa saya sampaikan dari pembelajaran materi sebelumnya. Di sini hanya sekarang yang mengingatkan pesan-pesan yang mungkin dari pembelajaran sebelumnya ibu lupa, mungkin dengan apa yang saya sampaikan ibu bisa ingat kembali dan dapat mempraktikkan atau melakukannya di keluarga ibu di rumah. Oke, ibu ya. Oke, selanjutnya ibu-ibu kita masuki materi selanjutnya. Untuk materi hari ini yaitu ibu-ibu pentingnya pendidikan sejak usia dini. Adapun tujuan materi pada hari ini yaitu agar kita sendiri memahami manfaat dari pendidikan anak usia dini. Gitu ibu, karena kita juga harus memahami pentingnya dan apa sih manfaat dari pendidikan anak usia dini bagi anak-anak kita di rumah. Oke, mungkin untuk memberi semangat kita dalam melakukan pembelajaran sesi materi pada hari ini, mungkin ada langkah baiknya kita akan melakukan permainan pasang berantai ibu-ibu ya. Mungkin ibu-ibu boleh berdiri. Nanti akan saya bagi 3 kelompok ibu-ibu semuanya ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Di sini ada pun permainan pasang berantai ini ibu-ibu semuanya. Nanti ibu-ibu semuanya akan memilih ketua kelompok dari kelompok masing-masing, atau satu orang ibu dari kelompok masing-masing untuk jika ketua kelompok ditunjuk sebagai ketua kelompok. Nah, nanti selanjutnya ketua kelompok tersebut akan mendapatkan pesan berantai dari saya, sehingga pesan itu bisa disampaikan kepada ibu-ibu dari ketua kelompok ke ibu yang di belakangnya, dan yang paling terakhir. Dan nanti pada akhirnya ibu-ibu yang paling terakhir nanti yang mendapat pesan berantai dari pesan dari ketua kelompok nanti akan menyampaikan kepada saya kira-kira apa sih pesan yang disampaikan ketua kelompok kepada ibu yang paling belakang melalui berurut dari ketua kelompok dan juga dari belakang dan seterusnya dan paling akhir, dan kira-kira memastikan bahwasanya tersampaikan nggak pesan dari ketua kelompok ke ibu-ibu yang paling belakang. Nanti ibu-ibu menyampaikan kepada saya apa yang pesan disampaikan untuk dari ketua kelompok. Mungkin ketua kelompoknya bisa maju kemari Bu dekat dengan saya. Nanti akan saya sampaikan pesan berantai yang akan ibu sampaikan kepada kelompok masing-masing. Ibu-ibu sudah paham apa pesan yang saya sampaikan untuk dapat disampaikan kepada kelompok masing-masing? Oke, mungkin ibu-ibu semuanya bisa kembali ke kelompok masing-masing. Oke ibu-ibu, untuk membersihkan waktu, mari kita mulai saja Bu ya permainan pesan berantai ini. Oke, saya tunggu ya. Dari hitungan ketiga, ibu-ibu bisa mulai ya melakukan pesan berantai kepada kelompok masing-masing. Hitung Bu ya, 1, 2, 3. Ayo Bu, silakan Bu. Dari kelompok 1, kelompok 2, 3 kelompoknya agar menyampaikan pesan yang saya sampaikan tadi kepada kelompok masing-masing. Ayo ibu-ibu, silakan. Ayo, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu ibu ya. Ayo terus sampai yang paling akhir. Sudah ibu-ibu? Ibu yang paling belakang sudah dapat pesan dari ibu di depannya? Kelompok 1, oke. Kelompok 2, kelompok 3, oke. Boleh Bu yang paling terakhir maju kemari agak di depan, mungkin ibu bisa menjelaskan apakah sih pesan yang didapat, pesan yang disampaikan oleh ketua kelompok pada ibu. Ibu bisa menyampaikan apa sih pesan yang disampaikan oleh ketua kelompok? Ya, betul sekali Bu. Pesan yang saya sampaikan kepada kelompok ibu-ibu masing-masing melalui ketua kelompok yaitu pendidikan anak usia dini membuat anak kita akan siap bersekolah untuk jenjang berikutnya. Oke, pendidikan usia dini itu dapat membuat anak itu siap untuk bersekolah. Oke, ibu-ibu. Terima kasih ibu-ibu sudah melakukan perbedaan pesan berantai tadi. Kira-kira apa sih manfaat dari pesan berantai ini Bu? Ayo
kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ayo kira-kira apa sih manfaat permainan yang kita lakukan tadi melalui permainan pesan berantai? Ada ya kelompok 1? Ya, terima kasih ibu-ibu, terutama kelompok 1 yang sudah menyampaikan apa sih manfaat dari permainan pesan berantai yang kita lakukan tadi ini. Ya, terima kasih ibu. Ya, boleh ibu dulu kembali. Oke. Di sini bu, pesan yang bisa sampaikan sedikit dalam pentingnya pendidikan anak usia dini yaitu bisa dibilang semakin cepat anak mendapatkan pendidikan itu maka akan semakin bermanfaat juga bagi anak. Karena pendidikan itu sangat penting dari dasar terutama dari TK dan atau bisa kita bilang pendidikan usia dini itu sangat penting bagi anak kita untuk dia siap untuk bersekolah ke jenjang berikutnya. Karena PAUD sendiri itu merupakan pandangan dari pendidikan yang akan dia lanjutkan ke jenjang berikutnya. Seperti dia belajar bermain, belajar berhitung, belajar membaca. Nah, ketika nanti anak-anak ibu semuanya sudah anak ibu semuanya masuk ke PAUD ataupun TK. Nah, ketika mereka masuk ke jenjang berikutnya, mereka sudah siap bahwasanya mereka sudah ada bekal dari awal untuk siap bersekolah ke jenjang berikutnya. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan, dan juga itu salah satu cara yang dapat dilakukan orang tua untuk memberikan pendidikan kepada anak, yaitu dengan cara memasukkan anak kita ke lembaga pendidikan anak usia dini. Mungkin itu Bu yang bisa sampaikan dari pentingnya materi kita, pentingnya pendidikan bagi anak usia dini. Oke, itu yang pertama. Yang kedua Bu, apa sih manfaat kegiatan yang kita ikuti di PAUD? Mungkin ibu-ibu semuanya sudah memasukkan anaknya di TK, di lembaga pendidikan anak usia dini ataupun PAUD, bisa kita bilang sih dengan sama kanak-kanak atau posyandu dan sebagainya. Kira-kira ibu-ibu sudah memasukkannya? Oke. Mungkin saya akan menanya dua orang ya ibu-ibu untuk menanyakan